Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih insyaallah secara berjamaah pula. Ini seluruhnya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran. Dan kita punya kaidah bahwa setiap kenikmatan itu harus disyukuri supaya bertambah. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak ibadah. Jadi supaya kita bisa semakin banyak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, maka cara mensyukurinya adalah semakin menjaga ibadahnya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, kita hampir menyelesaikan, atau sekarang sudah malam ke-17 ya? 18. Waktu tidak berasa, cepat sekali berlalu. Ya. Dan waktu yang berlalu cepat seperti ini sebenarnya itu merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kita pahami, itu merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan dalam kitabnya Syarah Kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ketika malaikat Jibril bertanya tentang kapan itu hari kiamat. Nabi berkata, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya kecuali sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat. Kemudian Jibril kembali berkata, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu saya tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya. Apa kata Nabi SAW? Ciri-cirinya adalah wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ada orang-orang yang dia bertelanjang kaki, tidak ada pakaiannya, pekerjaannya hanya mengembala kambing. Tiba-tiba mereka saling berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Dari yang miskin tidak punya apa-apa, sampai akhirnya mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Cepatnya waktu ini menunjukkan akan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia atau kehidupan di dunia, banyak hal yang perlu kita pahami agar supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Sibuk kerja, mati, gitu. Ya. Sibuk kerja, lupa nikah, mati, selesai. Ya. Ada orang kayak gituan, ada. Lupa beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hakikat dari dunia ini. Ya, kalau kita perhatikan itu perkara yang menipu. Sesuatu yang di situ kita membanggakan diri kita. Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kalian. Kalau kalimat i'lamu, para ulama mengatakan kalimat i'lam, ketahuilah kalian, itu menunjukkan bahwa apa yang setelahnya itu merupakan perkara penting yang harus kita perhatikan baik-baik. I'lamu, ketahuilah kalian tentang apa? Annamal hayatud dunia,
bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah la'ib, permainan, walahu, sesuatu yang melalaikan, wazina, sesuatu yang situ kita berhias-hias, watafakhurun bainakum, dunia itu tempat kalian saling berbangga-bangga. Saya punya mobil, saya punya motor, saya punya ini, saya punya itu. Watakathurun fil amwali wal aulad, dunia itu tempat kalian saling berlomba-lomba dalam memiliki harta dan memiliki anak. Ada juga orang yang berlomba-lomba dalam memiliki istri. Satu, baru satu, saya sudah 3. Kayak gitu dunia. Berlomba-lomba memiliki harta atau berlomba-lomba memiliki apa? Keturunan. Makanya kalau orang ketemu berapa anak tak? Kalau ketemu lagi bagaimana usaha tak? Begitu. Saling berlomba-lomba dalam perkara dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dari dunia. Apa itu dunia? Allah katakan kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatu. Dunia itu ibaratnya seperti air hujan yang turun menimpa tanah. Kemudian dari situ tumbuh tumbuhan. Yang tumbuhan itu a'jabal kuffara nabatu. Tumbuhan itu menjadikan para petaninya, orang-orang yang melihatnya takjub, kagum. Indah. Kalau kita jalan di pinggir-pinggir sawah, Masya Allah hijau. Kalau kita lihat bunga-bunga, Masya Allah cantik. Kayak gitu ya. Terpesona kita, kagum kita. Kama tali ghaitin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu. Kemudian dia akan mengering. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Setelah mengering, menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian dia apa? Mati. Kan bunga kayak gitu ya. Pohon kayak gitu. Pertama dia indah, cantik. Kemudian dia kuning. Kuning dia mengering. Mengering kemudian dia mati. Seperti itu dunia. Itu gambaran dari dunia seperti itu. Indah. Kita lihat cantik. Kemudian kita bosan. Saya itu dilupakan. Ada orang yang baru punya motor baru. Di awal-awal kali dia suka. Dia jaga. Berikutnya dia lupakan. Itu dunia seperti itu. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Setelah Allah jelaskan tentang kehidupan dunia, Allah jelaskan tentang kehidupan akhirat. Wa fil akhirati adabun syadid. Dan di akhirat ada yang namanya adab yang pedih. Di akhirat ada 2. Ada adab, wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallah. Dan di akhirat ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adabun syadid kita perlu pahami ya, adabun syadid. Adab yang paling ringannya saja jamaah sekalian, ini yang sering saya ulangi buat kita supaya kita tertanam betul, supaya tidak bergampangan kan cuma sehari aja masuk neraka. Misalnya, transit misalnya. Apa itu? Dipakaikan sendal di kakinya yang meleleh otaknya. Kalau kita tidak pakai sendal jalan di aspal, kepanasan kakinya yang panas cuma kaki saja. Tapi kalau di neraka dipakaikan sendal yang meleleh otaknya, itu bayangkan kira-kira panasnya kayak gimana. Kan? Di sebuah hadits yang lainnya Nabi SAW berkata bahwa beliau melihat ada orang-orang yang kukunya panjang, terbuat dari tembaga. Ini tembaganya tidak bisa ditimbang ya. Tapi ada yang timbang. Panjang. Kemudian apa yang dia gunakan dengan kuku yang panjang ini? Dia garuk-garuk badannya, dia garuk-garuk wajahnya. Kalau kita digaruk sama anak kecil saja itu kukunya masih pendek-pendek, luka, berdarah. Lalu bagaimana lagi kalau kukunya panjang, terbuat dari tembaga, dia garuk-garuk itu badannya memang sengaja dia garuk. Bagaimana kira-kira itu? Itu diantara bentuk siksaan juga. Dan ingat bahwa tidak ada yang namanya kematian di neraka. Artinya orang itu kalau disiksa, setelah disiksa dia mati, tidak ada yang kayak gituan. Allah katakan la yuqadu alaihim fayamutu.
Mereka tidak akan dicabut nyawanya. Dengan sebab itu mereka mati dan tidak merasakan adab. Tidak. Disiksa terus, disiksa terus, disiksa terus. Sampai kapan? Kalau dia orang-orang yang beriman, sampai bersih dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia orang-orang yang kafir, selamanya kekal di dalamnya, tidak akan mati. Tak garuk terus. Kalau dilakukan ini lagi, ditusuk lagi ininya, dibikin lagi begini, Masya Allah. Itu gambaran dari siksa api neraka. Apalagi yang berikutnya, wa magfiratun minallah, jangan lupa. Di akhirat juga itu ada namanya ampunan dari Allah. Dua hal ini perlu kita pahami jemaah sekalian, bahwa dalam agama itu mesti ada yang namanya rasa takut dan rasa harap. Kita takut kalau seandainya kita termasuk bagian orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita jauhi perkara-perkara kemaksiatan. Dan kita berharap agar supaya kita mendapatkan ampunan surga Allah. Makanya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu mesti ada dua itu. Rasa takut dan harapan. Kadang orang membangun agamanya dibangun di atas rasa takut saja. Dia baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang masuk neraka kekal di dalamnya, dia lupa ayat-ayat tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat yang menjelaskan tentang apa? Orang yang membunuh seorang muslim mukmin, dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, misalnya gitu. Wah. Dia lupakan ayat yang menjelaskan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bertaubat, beristighfar, diampuni. Akhirnya dari sini muncul pemahaman bahwa orang-orang yang membunuh kaum muslimin kafir dia. Padahal keliru. Mungkin saja dia bertaubat. Mungkin saja Allah ampuni dosanya. Jadi dua hal ini mesti ada. Salah kalau seandainya orang membangun agamanya hanya di atas harapan. Akhirnya dia lakukan dosa. Dia bermaksiat. Bergampang dalam meninggalkan ibadah, sholat. Apa dia bilang? Allah kan maha pengampun. Oh, enggak kayak gitu. Agama, ibadah dibangun di atas dua hal ini. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dan harapan agar supaya kita diterima ibadah kita. Kemudian yang berikutnya waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang ada dalam neraka atau dalam di akhirat. Dan tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga, ini yang selalu perlu kita ingat. Bahwa jiwa kita, tabiat dari diri-diri kita, sebagaimana yang Allah katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ammaro. Ammaro itu dalam bahasa Arab itu bukan bermakna amir yang menyuruh, tidak. Sering itu ammar namanya. Sering mengajak kepada keburukan. Jadi jiwa itu kayak gitu orangnya. Puasa ini, puasa ya. Tapi masih melakukan dosa. Kenapa? Jiwa memang seperti itu. Nabi juga katakan, kullu ibni Adam khata'. Sesungguhnya setiap anak Adam itu khata', sering melakukan dosa. Itu tabiat kita. Tapi Nabi ikutkan dengan hadits yang berikutnya, wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa adalah mereka yang juga sering bertaubat. Allah juga katakan dalam sebuah hadits qudsi tentang dosa-dosa kita, tentang maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, kalian ini seluruhnya suka melakukan dosa di siang hari ataupun di malam hari. Mengaku saja. Kan gitu ya? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah katakan, dan aku ini mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku pun akan mengampuni kalian. Hadits yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah katakan, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotaya. Atau sebelumnya, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala makana fika wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit,
kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Wala ubali, dan aku tidak akan mempedulikan lagi dosa-dosamu. Maka dari sini jamaah sekalian kita bisa melihat ilmu yang terpenting yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita tertipu tentang hakikat dari dunia. Ya, bahwa dunia itu kalau tidak kita pergunakan, manfaatkan dengan baik, dia akan menjadi kebinasaan buat kita. Dunia itu bukan selamanya tercela, ya tidak. Saya tidak katakan seperti itu. Karena orang-orang yang memiliki harta kemudian dia berinfak, dia bersedekah dengan hartanya, dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya, itu kebaikan buat mereka. Ya, kebaikan untuk mereka. Yang keliru adalah mereka yang mengejar dunia lupa sama akhirat. Itu yang keliru. Kemudian jamaah sekalian, tentang dunia juga ini, agar supaya kita tidak terlalu kecil hati dengan kenikmatan yang tidak kita dapatkan, sementara orang-orang kafir dia kaya, punya Lamborghini, mobil Tesla dan sebagainya. Kita hanya pakai motor NMAX saja yang paling bagus, misalnya, ya, sama Vario misalnya. Mereka pakai mobil-mobil mewah. Apa itu? Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa dunia ini bukan sesuatu yang berharga spesial. Kalau seandainya dunia ini berharga, maka hal-hal yang berharga itu yang berhak hanya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim saja. Karena dunia ini tidak berharga, maka orang-orang kafir juga diberikan. Nabi katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbatan ma." Kalau seandainya dunia ini bernilai senilai seharga satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk, apa gunanya? Nggak ada harganya buat kita, ya. Tapi kalau Allah katakan, kalau seandainya dunia ini berharga seharga satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kenikmatan dunia ini kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Tapi perhatikan, apakah orang kafir juga mendapatkan kenikmatan dunia? Dapat. Itu elit global, orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi yang kaya-kaya semua itu orang kafir. Mereka dapat itu kenikmatan dunia. Itu menunjukkan bahwa dunia itu bukan sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, karena juga diberikan kepada orang-orang kafir. Kisah yang terakhir tentang dunia, Nabi SAW pernah berkata dalam sebuah hadits, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Yahudi dia paham tentang hadits ini. Orang Yahudi dia paham tentang hadits ini. Makanya suatu kisah, seorang Yahudi penjual minyak zaitun, ya, ketika dia melihat seorang ulama besar, Imam Ibnu Hajar, ulama kaum muslimin, beliau sebagai hakim di negerinya jalan dengan iring-iringan. Kalau kita lihat seperti Pak Bupati jalan, ya, pakai patroli, ya, pakai pengawal. Dulu Ibnu Hajar jalan seperti itu. Kalau mau pergi ke kantor, mau pulang ke rumah, dikawal. Suatu ketika si Yahudi ini berhentikan iring-iringannya, berhenti dulu. Saya mau tanya sama kamu ini. Saya mau tanya. Nabimu bilang katanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara untuk orang-orang yang beriman dan surga untuk orang-orang kafir. Tapi kenapa di dunia ini kamu kaya, bajumu bagus, punya jabatan, bahkan jalan dengan apa? Iring-iringan pengawalan. Kenapa seperti itu? Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar? Beliau menjelaskan tentang hakikat dari dunia. Kenapa dikatakan dunia itu merupakan penjara untuk orang-orang beriman dan surga untuk orang-orang kafir? Ibnu Hajar mengatakan, apa saja kenikmatan yang saya rasakan, jabatan, harta, kemewahan, pakaian yang indah, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga, maka dunia ini tidak lain hanyalah sebatas penjara saja. Kita mau samakan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat? Tidak bisa.
Paham ya? Jadi Ibnu Hajar katakan seperti itu. Kalau dunia ini kenikmatan yang saya miliki ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga, maka kenikmatan di dunia ini seperti penjara buat saya. Penjara. Kurang, tidak ada apa-apanya. Dan kalau seandainya kamu dengan seluruh kesengsaraanmu, penderitaanmu, kemiskinanmu, ya, kalau dibandingkan dengan siksa api neraka, dunia ini merupakan surga buat kamu. Betul tidak kira-kira? Surga buat dia. Di neraka tidak bisa ngapa-ngapain, disiksa terus. Di dunia bebas dia, surga. Maka si Yahudi ini tidak mau rugi 2 kali. Ya, kalau kafir itu kan berarti sudah di dunia miskin, di akhirat masuk neraka, rugi 2 kali. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam. Mungkin dia merasakan kerendahan di dunia, tapi nantinya di akhirat mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu gambaran dari dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang tertipu dengan dunia lupa sama ibadah. Ini orang-orang yang tertipu, ibarat orang-orang yang tertipu dengan sebuah pohon, sebuah bunga yang indah yang akan mengering, kuning, kemudian mati. Seperti itu. Kemudian tadi ustadznya tadi moderatornya bilang terlalu banyak saya punya gelar ya. Mudir ini terlalu banyak sebenarnya. Cukup saya bilang itu saja terlalu banyak. Tapi mungkin saya dulu nanti insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bisa menerima takdir kita, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menjadikan apa yang kita dapatkan dari dunia untuk kepentingan akhirat kita. Untuk kepentingan akhirat kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum. Lurus dan rapatkan safnya. Isi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat tarawih kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساتا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس.